Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita menyanjung dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan seindah-indahnya sanjungan dan sebaik-baiknya pujian, karena atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala lah hari ini kita kembali diizinkan bersua, berjumpa, bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ibadah Islam masih tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga hidayah di hati ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu pupuk iman di qalbu ini, sehingga iman kita senantiasa selalu tumbuh subur, sehingga kita selalu merasa ringan, selalu merasa mudah, dan selalu merasa bahagia menapaki sisa-sisa umur kita di atas jalan iman, amal dan takwa. Mudah-mudahan di atas kita semua beristiqomah, dan di atas keistiqomahan inilah kelak kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang pertama ya Pak ya, setelah sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin kita libur ya. Dan hari ini kita bertemu di penghujung bulan Syawal ya. Nah, di pertemuan ini yang ingin pertama sekali kami sampaikan adalah doa, sebagaimana doa yang dulu sering diucapkan, disampaikan oleh kalangan para sahabat ketika mereka bersua, bertemu, berjumpa, selesai mereka menuntaskan ritual ibadah di bulan Ramadan. Para sahabat dulu kalau mereka bertemu, bersua, maka mereka satu sama yang lainnya akan saling mendoakan. Doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ketaatan yang dulu di bulan Ramadan kita kerjakan, dari qiyam kita, tilawah kita, siam kita, rukuk sujud kita, sedekah zakat kita. Semoga semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita ada termasuk orang-orang yang kembali mendapatkan kemenangan setelah 1 bulan penuh kita melawan hawa nafsu, menundukkannya. Dan hari ini di bulan Syawal ajang pembuktian Pak, ajang pembuktian bahwasanya latihan kita, pengemblengan kita sebulan penuh di bulan Ramadan, pembuktiannya di bulan Syawal ini. Ya, yang sanggup membuktikannya maka mereka lah pemenang yang sesungguhnya. Ya, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita semua berada di atas kebaikan dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Pak, kajian kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, Bahthu Fis-Siratin Nabawiyah ya. Hari ini kita memasuki judul yang baru ya Pak ya, yang baru yaitu Amrul Qiyami Bid-Da'wati Ilallahi wa Mawaliha. Kita membahas sekarang Pak Amrul Qiyam, perintah kepada Rasulullah SAW untuk bangkit, ya Pak, untuk bangkit bidakwati, yaitu
bangkit dalam rangka untuk berdakwah. Berdakwah mengingatkan, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita di malam hari ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bangkit berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW dan hal-hal apa pula yang diperintahkan kepada beliau dan apa-apa pula yang akan beliau dapati, yang akan beliau temui dari berbagai macam halangan, rintangan, hambatan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi DPR kita masuk. Wa turutin Nabi sallallahu alaihi wasallam awamiru adidatin bi qoulihi ta'ala. Dan turunlah perintah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ini wahyu ya Pak, ya, wahyu yang kedua. Ya, wahyu yang kedua setelah wahyu yang pertama kemarin di surat apa Pak? Di surat Al-Alaq ya Pak ya. Di mana peristiwanya ini Pak? Di Gua Hira ya Pak ya, di Gua Hira. Di Gua Hira Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang bertafakkur dan ketika beliau sedang mentadaburi, menghayati akan arti dan hakikat kehidupan. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wahyu yang kedua. Ya, wahyu yang kedua yang turun kepada beliau, awamir, yaitu berbagai macam perintah adidatin yang bermacam-macam yang terdapat pada Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mudaththir. Ya, surah Al-Mudaththir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Ini Pak, perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau orang-orang yang berselimut. Ya itu Pak, ya dalam bahasa Arab itu namanya harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil, untuk menyeru. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil Rasulullah SAW dengan seruan ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau orang yang berselimut, wahai engkau orang yang berkemul, berselimut. Nah, kenapa Rasulullah SAW waktu itu berselimut Pak? Karena waktu itu beliau merasa takut setelah beliau melihat malaikat Jibril di wujud yang aslinya. Beliau takut. Makanya beliau berkata kepada istri beliau yang tercinta, "Zammiluni, selimuti aku." Takut Pak. Beliau dalam keadaan takut. Nah, dalam keadaan seperti ini, beliau ternyata diseru lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai kalian orang-orang muslimin, qum fa'anzir," kata Allah, bangkit, kata Allah. Bangkit fa'anzir, dan berikan peringatan. Lihat Pak. Rasulullah SAW itu orang kaya Pak. Beliau menikah dengan wanita saudagar kaya Pak. Beliau kalau ingin mendapatkan kesenangan kehidupan dunia, hidup bahagia bersama keluarga, bercanda dengan anak dan cucunya, itu sudah bisa Pak. Sudah bisa. Khadijah itu saudagar kaya Pak. Saudagar kaya. Dan kekayaan Khadijah itu sangat-sangat luar biasa Pak.
Jadi kalau Rasulullah SAW ingin berleha-leha, bersandar, santai, menikmati hari tua, berkumpul bersama keluarga, anak cucu, bercanda dengan anak-anaknya, itu sudah bisa. Beliau sudah bisa menikmati hidup itu. Sudah cukup semua beliau. Sudah cukup. Apa yang beliau tidak punya? Budak punya. Ya harta melimpah, istri saudagar kaya. Oh sudah cukup Pak. Tapi kata Allah, kum fa'anzir, bangkit engkau, kata Allah, berikan peringatan. Berikan peringatan. Ya. Yang sebab itu Pak, ya, sebab beliau berikan peringatan, akhirnya beliau mendapatkan hambatan, tantangan, halangan, bahkan harta Ibunda Khadijah yang begitu luar biasa banyaknya Pak, habis Pak, habis. Sampai-sampai Ibunda Khadijah berkata, wahai suamiku, seandainya aku tidak punya apa-apa lagi untuk mendukung dakwahmu, dan ada sebuah sungai tanpa jembatan, ya, maka aku siap menjadi jembatannya untuk kau seberang. Seperti itu Pak, pengorbanan Ibunda Khadijah untuk berdakwah ini. Masya Allah, harta habis Pak, luar biasa. Ya, beri peringatan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya Pak? Apa tujuan Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkit dengan peringatan Pak? Ya, kata Syekh Pak, faghayatul qiyami bil illah, tujuan dari Rasulullah SAW itu disuruh bangkit untuk memberikan peringatan. Kenapa Pak? Alla yatruka ahadan mimman yukhalif mardatillah, agar tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini secara khusus di zaman beliau, yaitu kepada kaumnya dan secara umum untuk seluruh umat manusia Pak, agar tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mereka Pak jauh terhindarkan atau tak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Jadi Allah itu sayang sama kita, sayang sama kita. Allah saking sayang sama kita Pak, diutus seorang Rasul Pak. Apa kata Allah di surah An-Nisa Pak? Surah An-Nisa. Berapa lupa saya Pak? Itu ayat 165, 64 atau berapa lah Pak? Pokoknya firman Allah SWT begini Pak. Rasulullah mubashirina wa munzirina li'alla yakuna 'ala an-nasi hujjatun ba'da rasul. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, Allah Subhanahu mengutus seorang Rasul, mubashirina wa munzirin, diperintahkan Rasul ini untuk memberikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Ya, menyampaikan peringatan. Jadi Rasul ini Pak diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira berupa apa? Nikmat hidup di dunia dan nikmat hidup di akhirat nanti. Wa munzirin, dan diperintahkan pula Rasul ini Pak untuk menyampaikan peringatan. Peringatan apa Pak? Peringatan kesengsaraan hidup di dunia dan penderitaan kemudian di akhirat nanti. Diperintahkan Pak, diperintahkan. Agar apa Pak? Kata Allah, li'alla yakuna 'ala nasi hujjatun ba'da rasul, agar manusia itu tidak bisa beralasan lagi, tidak bisa berargumentasi, gak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah Subhanahu mengutus para rasulnya. Kan Allah zalim Pak. Allah zalim, Allah tidak utus Rasul, tidak berikan peringatan, tahu-tahu di akhirat nanti kita disiksa. Kita ngomong, kenapa aku disiksa ya Allah? Kenapa aku masuk neraka? Kata Allah, kamu dulu dunia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita bisa berhujjah Pak. Loh, aku gak tahu itu salah, aku gak tahu itu dosa. Tak ada yang memberikan peringatan, gak ada orang yang ngasih tahu. Oh bisa kita berhujjah, tapi sekarang gak bisa Pak. Allah utus para Rasul ini. Rasul ini diberikan pula apa Pak? Diberikan pula Alkitab, panduan hidup kita. Panduan hidup kita. Ini Alkitab, Al-Quran Pak diberikan sebagai panduan hidup, petunjuk hidup. Petunjuk hidup. Allah jelaskan dalam Al-Quran Pak jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, dan Allah Subhanahu jelaskan pula dalam Al-Quran Pak jalan-jalan yang Allah Subhanahu murkai. Dan Allah terangkan Pak kaum umat-umat sebelum kita, bagaimana mereka dihancurkan, diluluh lantakkan, diporak-porandakan ketika mereka menjauh dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah terangkan pula Pak kaum-kaum sebelum kita yang mereka mendapatkan kebahagiaan,
kesejahteraan ketika mereka mengikuti seruan para rasul, mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Allah jelaskan pula Pak, tempat surga dengan segala macam kenikmatannya dan neraka dengan segala macam siksanya. Allah jelaskan itu semua dalam Al-Quran Pak. Allah jelaskan. Ya. Dan Allah terangkan pula Pak, kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Semua itu apa Pak? Up to you gitu Pak ya. Terserah lu gitu loh Pak. Hidup itu pilihan. Iya, hidup itu pilihan. Ya. Itu ada jeruk sama salak. Bapak pilih jeruk, bapak pilih salak. Ada yang maksa nggak Pak? Ada. Sampai bapak yang maksa pilih jeruk, makan jeruk, makan. Ada nggak Pak? Enggak Pak. Bapak mau makan jeruk, bapak nikmati manisnya. Bapak mau makan salak, bapak nikmati sepat-sepatnya. Gitu Pak ya? Iya. Bapak harus ada pula yang bapak singkir-singkirkan dari bapaknya itu Pak. Yang itu kan yang maksa bapak. Bapak mau nikmatin dua-duanya, ya mau. Bapak mau makan jeruk saja, ya nggak ada yang melarang. Bapak mau makan semangka, nggak ada yang maksa. Apa bapak mau makan salak, nggak ada yang maksa kan Pak ya? Pilihan hidup itu sama Pak. Hari ini siapa yang mau menempuh ke jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau akan berakhir dengan kebahagiaan. Siapa yang menempuh jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai, engkau akan berakhir pada kesengsaraan. Tapi Allah sayang sama kita Pak. Allah sayang sama kita. Diutuslah Rasul untuk menjelaskan kepada kita jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, agar tak seorang pun manusia di muka bumi ini mereka menjauh dari keridhaan Allah, atau mereka tidak mendapatkan keridhaan Allah. Masya Allah. Pak, hidup ini pokoknya, makanya hari ini Pak, kita harusnya berbahagia nih Pak. Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup. Iya Pak. Kan manusia itu kadang-kadang begitu ya Pak ya. Manusia begitu Pak. Tinggal di laut, tinggal di pinggir laut, kepinginnya kemana Pak? Kepinginnya ke gunung. Orang yang tinggal gunung, kepinginnya kemana Pak? Nah, begitu Pak. Iya. Iya. Saya kemarin umrah Ramadan Pak, sampai umrah Ramadan. Ketika saya umrah itu Pak, ya istri bilang kepingin pulang. Teman-teman saya satu hotel juga katanya, aduh gak lama kepingin pulang. Begitu sudah pulang di grup katanya kepingin kembali lagi loh. Oh kalian apa tuh ini? Iya Pak ya. Udah ada di sana kepingin pulang ke Indonesia, udah sampai ke Indonesia kepingin lagi katanya ke sana. Oh kalian itu, makanya Pak. Itulah begitu manusia Pak. Hari ini kita banyak Pak orang yang masih hidup kepingin apa Pak? Kepingin mati. Padahal orang-orang yang hari ini mati mintanya apa Pak? Hidup kembali. Gitu Pak ya? Iya Pak. Hidup kembali Pak. Bapak baca itu Pak di surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Bapak baca itu Pak di surah Al-Mu'minun Pak ayat yang ke-100. Itu orang-orang yang sudah mati Pak, kepingin hidup lagi Pak, minta hidup lagi Pak. Ya. Rabbil ji'u Rob, kembalikan aku. Minta lagi Pak. Nah sekarang banyak orang-orang yang masih hidup kepingin mati. Begitu Pak. Orang kota kepingin ke desa, ya kan Pak? Orang desa kepinginnya ke kota, gitu kan Pak ya? Iya. Orang kota sudah sumpah dengan hidup-hidupnya kota, kepingin ke desa. Nah orang desa juga sudah bosan dengan kesepian dan suara jangkrik yang selalu menggoda, gitu Pak ya? Kepingin ke kota. Nah begitu. Entah udah sampai kota Pak, aduh ternyata sumpah di kota, kepingin ke kampung, gitu Pak. Orang kota ketika di kampung, aduh ternyata sepi, di kampung ini jangkrik doang yang kedengaran. Kepingin ke kota, kembali lagi ke kota. Begitulah Pak hidup ini Pak. Begitu hidup ini. Ya. Ya kadang-kadang kita nggak nentu-nentu ini Pak, nggak nentu-nentu. Nah, makanya Pak, ya. Para rasul itu mengingatkan kita jangan sampai di antara kita yang kehilangan atau tak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu menjelaskan Pak, dan tidaklah manusia yang dipilih untuk menjadi rasul Pak, manusia yang memang sudah di atas rata-rata Pak. Di atas rata-rata ketabahannya, kesabarannya, daya juangnya, di atas rata-rata. Ya. Karena yang Allah pilih adalah manusia-manusia yang kuat, ya, manusia-manusia yang tangguh, ya Pak ya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama Pak. Pokoknya semuanya ya terserah kamu, ya terserah kamu. Tapi yang jelas apapun pilihan kita maka kita akan
Apa Pak? Bertanggung jawab. Itu Pak ya. Kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Bapak pilih jeruk, ya ternyata jeruknya ekspektasinya manis, ternyata ketika dirasa Bapak kecut, asam, habiskan atuh Pak. Kan udah pilihan Bapak. Emang siapa yang mau makan sisa Bapak? Ya kan Pak? Habiskan. Bapak makan pilih salad, ternyata rasanya sepat. Tanggung jawab atuh Pak. Habiskan. Emang siapa yang mau makan bekas gigitan Bapak? Ya kan Pak? Habiskan. Bapak sudah buka minuman ini, habiskan atuh Pak, jangan sisakan. Jangan sisakan karena ini ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya, ya kan Pak ya? Iya. Iya. Ya. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya Pak. Jadi jangan sisa-sisakan. Makanya saya maafin Pak ya. Saya kadang-kadang nengok orang yang merokok itu loh Pak. Nengok orang yang merokok itu kadang-kadang ya Allah, kok gampang banget uang dibakar-bakar Pak. Itu ini rokoknya misalkan Pak, di rokok baru segini Pak, udah dibuang Pak. Saya hitung ini kalau rokoknya sebatang ini berarti 500.000 yang sudah dia buangkan jadi asap, dan 500.000 dia sisakan sebagai sampah. Ya Pak ya, itu kalau 1.000 harga rokoknya Pak, 500 perak dia buang sebagai asap, 500 perak dia buang sebagai sampah. Sayang kan Pak ya, kenapa nggak ditelan kan Pak ya? Itu kan uang ya Pak ya. Asapnya disedot, jangan dikeluarkan, tahan. Sayang kan Pak dibuang-buang itu. Iya Pak ya. Nah, di tengah banyak saudara kita yang harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan uang 1.000 saja Pak. Iya Pak. Ya, bertaruh nyawa Pak. Kemarin saya dapat rekaman video bagaimana kuli-kuli panggul itu Pak yang di kapal Pak harus naik menyeberangin mau berpegangan dengan tali itu Pak. Itu pada kalau jatuh ke sungai apa ke laut itu Pak. Ya kalau ketemu air lumayan, tapi kalau ketemu besi di bawah pecah itu kepala, patah itu pinggang Pak. Itu enggak. Ada kadang-kadang mereka sampai atas nggak dapet Pak, nggak dapet. Ya panggulan kuli kamu nggak dapet. Ada pun dapat palingnya 15.000. Bertanggung jawab. Sementara kita yang punya uang menyia-nyiakan, membuang-buang. Sayang sekali Pak. Nah itu ya Pak ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu memerintahkan Rasulullah untuk bangkit agar manusia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini akan berakhir Pak. Dan akhir dari hidup ini adalah kematian. Dan setelah kematian itu akan ada tempat lain Pak. Yang tempat lain itu siksa atau kenikmatan. Makanya jangan sampai kita berpindah dari tempat yang penuh dengan musibah. Dunia ini kan tempat musibah Pak. Kata ulama kita begitu Pak, dunia darul bala. Dunia ini negeri musibah. Makanya jangan pernah berkeluh kesah Pak. Musibah apapun yang kita rasa, boleh saja Pak. Boleh saja Pak, santai aja Pak. Nggak perlu berkeluh kesah, apalagi cerita sama manusia. Aduh Pak, kadang-kadang orang yang kita ceritain itu Pak, ya, ada yang berempati, ada juga yang nyukuri ya Pak ya. Dalam hati dia rasain syukur gitu ya. Iya Pak, nggak perlu semua kita ceritakan sama manusia Pak. Kalau mau mengadu kepada Allah. Iya Pak. Betapa banyak Pak. Ya Pak ya. Rencana kita gagal ketika kita sudah cuap-cuap kepada manusia. Kenapa? Karena mungkin ada di antara manusia yang kita ceritakan rencana kita, ada di antara mereka yang mendoakan kegagalan, ada mereka yang berharap tidak berhasil, ada nggak Pak? Ada saja itu Pak. Rambut kulit sama hitam, isi hati siapa yang tahu? Wajah mungkin kelihatan tersenyum, tapi hatinya gaduh, siapa yang tahu ya Pak ya? Iya udah Pak, santai saja ya. Begitu ya. Jadi dunia ini adalah negerinya musibah. Dunia darul bala. Dunia ini negeri yang musibah. Negeri musibah. Makanya kalau kita tahu dunia ini negeri yang musibah, negeri yang bencana, apa yang pun yang kita terima adukan kepada Allah saja. Kalaupun ingin bercerita kepada manusia, pastikan dia orang yang memang bisa mengerti keadaan kita dan dia bisa berempati dengan cerita kita. Walau hanya sekedar kata-kata sabar yang dia ucapkan, Pak ya. Sabar Mas. Sabar.
Ya sabar. Kadang-kadang gitu Pak ya. Minimal dia turun berempati lah ya Pak ya. Sudah cukup lah itu Pak. Ya, sudah cukup. Kalau dia hanya memberikan reaksi manggut-manggut sembari memeluk kita, sudah cukup lah Pak. Ya, tapi pastikan dia adalah orang yang betul-betul ya bisa menerima keadaan kita. Itu ya Pak ya. Beri peringatan kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan ada ya, akan ada bi'awaqibati, akan ada berbagai macam akibat yang dia dapatkan. Akibat nikmat atau akibat azab yang akan kita dapatkan. Ya, ketika kita tak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Pak. Jadi Rasulullah SAW itu Pak ingin kita agar berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keridhoannya. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hari ini kita cari Pak. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita cari. Kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah Pak, hidup mudah ya Pak. Hidup mudah. Susah pun terasa indah. Lelah kita kalau lillah Pak. Lelah kita kalau lillah ya, itu tidak akan berbuah keluh kesah. Lelah kita ketika lillah tidak ada buahnya kecuali apa Pak? Alhamdulillah. Senang kita Pak. Senang. Capek itu kalau karena Allah senang Pak. Tapi kalau capek itu selain dari untuk Allah, lelah itu Pak. Ujungnya keluh kesah. Ya, ujungnya keluh kesah. Yang berikutnya Pak, ya, yang berikutnya warab, ya, warab bika fakabbir, dan kepada Rabb kata Allah Subhanahu wa taala fakabbir, maka besarkanlah. Ya, besarkanlah, agungkanlah, ya. Agungkanlah. Apa tujuannya Pak? Wa ghayatut takbir rabbi, tujuan dari membesarkan Allah Subhanahu wa taala agar apa Pak? Alla yatruka li ahadin, agar tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini kibrian yang mereka merasa hebat, sombong, ya, sombong kepada apa? Ya, fil ard, di muka bumi ini terhadap dirinya. Iya. Jangan ada lagi manusia yang sombong. Sombong itu Pak pakaian Allah. Kata Allah, sombong itu kebesaranku, pakaianku, nggak boleh kita manusia menggunakannya. Nggak boleh Pak, sedikit pun ada kesombongan di hati kita. Sombong entah karena kedudukan, sombong entah karena kekuasaan, sombong entah karena kepintaran, sombong entah karena harta dan lain sebagainya. Ya. Orang kaya yang sombong itu gimana Pak? Hah? Enggak, orang kaya yang sombong itu gimana Pak? Bukan biasa aja, kan dia sombong Pak. Nah, itu dia Pak, meremehkan atau merendahkan orang miskin. Pak, kalau mau ngasih, kasihlah dengan cara terbaik Pak. Kasih tapi ngelempar. Ya jangan apa. Nah, itu bagian dari kesombongan kita itu Pak. Melempar. Ya kasih dengan baik. Kasih dengan senyum. Ya Pak ya. Dia mendoakan kita aminkan. Ya Pak ya. Itu amin. Nah, itu aja Pak. Kalaupun kita tidak bisa memberi, ucapan kata-kata yang terbaik. Belum bisa memberi, itu Pak ya. Sombongnya orang berilmu gimana Pak? Sombongnya orang berilmu Pak, meremehkan orang yang bodoh, ya, meremehkan orang yang tidak tahu. Ya Pak ya. Saya sering beri pelatihan Pak kepada guru-guru saya Pak. Anak-anak itu siapapun di antara mereka kalau bertanya, walau pertanyaannya itu pertanyaan yang absurd gitu Pak ya, ya jangan ketawain, hargai pertanyaan mereka, ya, hargai, simak. Itu ketika kita tertawa itu bentuk peremehan kita itu Pak, bentuk ketidakpenghargaan kita terhadap pertanyaannya. Jangan hargai. Ya. Sombongnya orang yang berkuasa ketika mereka meremehkan orang lain dan bawa kekuasaan mereka. Sombongnya atasan ketika mereka merendahkan bawahan mereka. Sombong pokoknya begitulah Pak. Ya, nggak boleh. Tidak boleh kita sombong Pak. Apapun posisi kita, ya, bagaimanapun keadaan kita sudah. Nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita merasa lebih di atas. Sama kita ini Pak, sama.
Cuman ternyata Allah melebihkan kita. Ya kan Pak ya? Allah melebihkan kita. Nah, kelebihan yang Allah berikan itu Pak apa? Hadza min fadli rabbik. Ini semua karena keutamaan yang Allah berikan, bukan karena kehebatan kita, kecerdasan, kepintaran kita, bukan karena kepiawaian kita. Enggak Pak, enggak, asli Pak, percaya Pak. Enggak. Itu semua karena Allah memudahkan buat kita. Allah memudahkan buat kita. Mungkin ada penghalang-penghalang itu Allah singkirkan buat kita. Bersyukur atas itu semua. Pak ya. Jadi agar ya kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu besarkanlah. Jadi Allah yang pantas kita agungkan, kita besarkan ya, dan tidak ada orang yang boleh sombong di muka bumi ini. Ya walaupun sebesar biji zarrah. Supaya enggak boleh kita sombong. Wasiyabaka fatahhir, dan bajumu kata Allah sucikanlah. Ya sucikanlah. Wa ghayatu tatahhiris siyab, dan tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan pakaian agar apa Pak? Ya. Agar ayablugha fi tadhhiril zahiri, agar kita mendapatkan kesucian zahir Pak. Kesucian zahir. Coba lihat tuh Pak. Di kitab-kitab fikih itu Pak dijelaskan Pak, yang dijelaskan tentang ya bab bagaimana tata cara bersuci. Dijelaskan air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Dijelaskan pula Pak hal-hal yang najis yang bisa merusak kesucian. Dijelaskan, Masya Allah. Itu cuma ada di Islam Pak. Itu cuma ada di Islam. Ya. Pak, Bapak baca itu Pak. Sekarang sudah tersebar informasi Pak. Ya. Bapak baca Pak. Eropa dulu Pak, mereka sudah beragama Pak. Apa agama mereka dulu Pak? Orang Eropa itu Pak. Nasrani. Tapi apakah mereka mengenal kesucian? Enggak Pak. Ya. Itu air kencing ya Pak ya. Air kencing pembesar sampai Pak itu jadi rebutan Pak. Buat apa? Buat cuci muka oleh para rakyat-rakyat jelatanya. Ini nggak ngerti mereka kesucian Pak. Islam menjelaskan Pak. Mana air yang boleh digunakan buat bersuci, mana air yang suci mensucikan. Dijelaskan Islam Pak. Apa-apa itu yang najis. Ya. Apa itu dijelaskan, Masya Allah. Jelas Pak. Jelaskan. Ya, ini menunjukkan Islam ini memang agama paripurna, agama risalah langit Pak. Memang betul-betul risalah langit itu perlu. Ya, dijelaskan semuanya. Nah ini Pak, jadi mensucikan secara lahir. Jadi pakaian kita ini harus suci. Ya, ketika kita beribadah, pakaian yang kita kenakan harus suci. Tempat yang kita gunakan itu harus suci, Ya. Dan dalam keadaan suci itulah Allah Subhanahu wa taala menyukai kita. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sama orang-orang yang bersuci. Ya, Allah itu senang sama orang yang bersuci. Ya. Makanya Pak, Bapak kalau memang mampu Pak, jangan sampai Bapak itu tidak suci. Ya. Mau tidur itu Pak, ya nanti mau tidur itu Pak, pastikan Bapak tidur dalam keadaan berwudu. Pastikan Bapak tidur dalam keadaan berwudu. Nah, ketika nanti Bapak misalkan di perjalanan buang air kecil Pak, pastikan setelah buang air itu Bapak berwudu, pastikan itu Pak. Pastikan pokoknya dalam keadaan kita bersuci selalu. Ya karena Allah suka sama orang-orang yang bersuci Pak. Pastikan. Nah, kalau nggak ada air bisa kita tayamum Pak. Tayamum. Tepukan air, tepukan. Hapuskan ke wajah, lakukan selesai Pak. Ya. Buang angin kita Pak, penting itu Pak. Suci lagi, Bismillah, nggak ada air, tepukan. Selesai. Tayamum kita Pak, selesai. Pokoknya suci terus Pak, suci terus. Ya, agar nanti ketika roh kita dicabut Pak, roh kita dicabut dalam keadaan suci dan raga yang ditinggal itu dalam keadaan suci. Ya. Pokoknya jangan sampai tidak bersuci Pak. Ya pastikan itu semuanya gampang Pak. Nggak ada air bisa tayamum, ya Pak ya. Nggak ada air bisa tayamum. Kalau ada air lebih afdol, ya Pak ya, lebih afdol. Ya, kalau tidak ada air apa tayamum kita Pak. Ya. Berikutnya Pak, warujaza fahjur, dan perbuatan dosa, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Nah ini Pak,
perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa, Pak? Fit tathhiril batin. Untuk mensucikan batin. Pak, sesungguhnya setiap apa yang Allah larang itu, Pak, kita pasti mampu meninggalkannya, Pak. Mampu. Makanya dalam perintah apa kata Allah, Pak? Dalam urusan perintah Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Karena perintah itu kaitannya sama kemampuan, Pak. Bapak wajib haji. Kapan, Pak? Ketika mampu, Pak. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Bapak punya kesehatan, ya, Bapak punya kesehatan, ya. Bapak sehat, secara raga Bapak mampu, tapi Bapak nggak wajib haji. Kenapa, Pak? Nggak punya uang. Nggak punya. Bapak punya uang, Pak. Uang ada, tabungan uang melimpah, Pak. Ya, tabungan melimpah. Bapak juga punya waktu luang, ya, punya waktu luang. Karena Bapak di rumah saja. Nggak kemana-mana. Tapi Bapak nggak wajib haji. Kenapa, Pak? Sakit, Bapak. Iya, sakit. Nah, ada ibu nih, ada ibu. Dia punya harta kaya raya, punya harta, Pak. Punya kesehatan juga, Pak. Punya kesehatan, segar bugar raganya, Pak. Ya, bisa nyetir sendiri ke sana kemari, Pak. Tapi nggak wajib haji. Kenapa, Pak? Nggak ada mahramnya. Nggak ada mahramnya, Pak. Nggak ada mahram bisa menemani dia. Nggak wajib hajinya, Pak. Tapi kalau Bapak ada harta, ada kesehatan, ada waktu luang, wajib Bapak haji. Manakala Bapak menunda-nundanya, berdosa, Bapak. Iya. Itu. Jadi kewajiban itu berkaitan sama kemampuan, Pak. Kita disuruh sholat berdiri. Kenapa, Pak? Karena mampu. Kalau kita nggak mampu berdiri, boleh apa, Pak? Boleh duduk. Tak mampu kita duduk, boleh kita berbaring. Tak mampu kita berbaring, ya berbaring juga kita sholat, boleh kita pakai isyarat sholatnya, Pak. Isyarat mata. Ketika takbir buka, ketika rukuk tutup, ketika pagi lagi buka, boleh Pak isyarat mata. Boleh, Masya Allah. Udah, Pak. Ya. Bapak wudu itu wajib pakai air. Kalau airnya ada. Air ada, Pak, tapi Bapak nggak wajib juga pakai air. Kenapa, Pak? Ya mungkin ada penghalangnya. Entah ada yang terluka, ya, sehingga Bapak nggak bisa kena air. Kata dokter jangan kena air. Boleh Bapak beri, ya, boleh Bapak dengan bertayamum. Oh gitu, Pak. Jadi pokoknya perintah itu berkaitannya sama kemampuan, tidak dengan larangan, Pak. Larangan itu tak seorang pun di antara kita yang tidak mampu. Kita semua sanggup, mampu, Pak, untuk menghindarinya. Mampu. Tapi apa yang menjadikan kita nggak mampu, Pak? Apa yang menjadikan kita berat nggak sanggup meninggalkannya? Apa, Pak? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu kaitannya apa, Pak? Kaitannya dengan kotornya hati. Makanya kata Allah, ya, bersihkan hati. Ya, makanya kata Allah, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dasar. Beruntung sekali kata Allah orang-orang yang membersihkan dirinya. Maksudnya, Pak, membersihkan hatinya itu loh, Pak. Hati kita ini kan penuh penyakit ini, Pak. Makanya harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Agar dia kemilau. Agar dia terpancar cahayanya, Pak. Ya, agar ia bening. Jauh dari kebutuhan. Jauh dari kekeruhan. Bersihkan hati, Pak. Bersihkan. Dengan cara apa? Bertaubat. Memperbanyak istighfar. Tak menunda-nunda peluang kebaikan. Nah begitu. Melawan bisikannya, bisikan hati itu dilawan. Karena hati ini kan nyuruhnya yang nggak baik-baik, Pak. Kenapa hati itu nyuruh nggak baik-baik, Pak? Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Pak, ya, asyaitonu yajlisu fi qalbil Adam. Syaitan itu nongkrong di hati anak Adam, Pak. Syaitan itu, Pak, nongkrong di hati kita, Pak. Fa idza dzakarallaha khanas. Kalau kita banyak-banyak berzikir, beristighfar, maka syaitan itu akan sembunyi. Ya. Fa'idha ghafila, kalau kita itu lalai, ya, lupa, au nasya, dan kita lupa, nggak berzikir kepada Subhanahu wa taala, waswas. Ya, maka syaitan akan memberikan waswas syaitan. Maka syaitan akan memberikan waswas
Was-was itu kan bisikan Pak, keraguan yang dibisikkan, kejahatan yang diulang-ulang, itu kan semuanya rayuan syaitan. Rayuan syaitan. Ya, ya. Maka syaitan memberikan was-was di hati kita. Itu juga dibersihkan Pak, dibersihkan agar kita bisa menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastakthir. Kata Allah, janganlah engkau memberi karena mengharapkan balasan yang lebih. Ya. Apa itu Pak? Waghayatu adamin istiktsari. Tujuan dari agar kita tidak mengharapkan lebih dari pemberian. Apa ini tujuannya kira-kira Pak? Apa? Agar kita melakukan sesuatu itu ikhlas semata-mata karena Allah. Wis Pak, nggak ngarepin apa-apa. Ikhlas karena Allah Pak, nggak ngarepin apa-apa. Masya Allah. Jadi apapun yang kita berikan ikhlas karena Allah. Tidak mendapatkan balasan. Orang itu kalau berbuat dan ada tujuan yang dia ingin dapatkan Pak, dan ketika tujuan itu nggak dapat, ujungnya apa Pak? Kecewa. Iya Pak. Kecewa. Setelah kecewa ngapain Pak? Guling-gulingan tuh Pak, marah-marahan tuh Pak. Iya pasti begitu deh Pak. Makanya ini Pak, kita jangan terlalu berekspektasi yang tinggi kepada anak kita Pak. Wis ikhlas saja mendidiknya Pak. Ikhlas kita mendidiknya, ikhlas kita menasehatinya, ikhlas kita mengarahkannya, begitu saja Pak. Karena kalau Bapak terlalu ini Pak, memaksa harus seperti ini, ketika nggak seperti itu Bapak kecewa Pak. Kalau Pak udah kecewa, besok Pak marah-marah itu Pak. Ya kan Pak? Kalau Bapak sudah marah-marah, itu Anda kalau nggak Bapak pukul, Bapak cubit atau Bapak maki-maki, ya. Tapi setelah itu ngapain Pak? Apa Pak setelah itu Pak? So marah-marah kepada anak, apa ujungnya Pak? Nyesel Pak, pasti nyesel Pak. Iya Pak. Saya kan orang Batak Pak, saya gampang marah Pak. Dulu tapi nggak dulu, kalau sekarang nggak Pak. Tenang saja Pak. Saya gampang banget marah Pak. Dulu Pak, pokoknya saya gampang sepaneng gitu Pak. Tahu tuh apa itu memang adatnya orang Sumatera atau gimana, saya juga nggak tahu Pak. Hah? Darahnya kali Pak ya. Makanya kan banyak orang Batak stroke Pak. Iya Pak. Tapi saya ambil pelajaran Pak. Saya ambil pelajaran Pak. Pokoknya selesai marah saya pasti nyesel Pak. Bapak nih yang pernah marah, habis marah nyesel nggak Pak? Nyesel Pak. Bapak marah sama anak, habis marah Bapak nyesel nggak Pak? Bapak marah sama istri, habis marah Bapak nyesel nggak Pak? Nyesel. Cuma kan Bapak ego, nggak mau aja Bapak minta maaf kan Pak? Iya, asli nyesel Pak. Kita misalkan Pak, kita ada marah sama rekan kita Pak, rekan kerja kita Pak. Mungkin dia melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan Pak. Kita kecewa, kita marah Pak. Setelah kita marah-marah Pak, setelah itu ngapain Pak? Setelah marahnya reda, darahnya turun, Bapak duduk. Apa yang Bapak ini kan Pak? Nyesel Pak, pasti nyesel Pak. Pasti nyesel Pak. Iya pasti nyesel. Ya makanya begitu Pak. Didik anak itu sudah Pak. Jangan terlalu berekspektasi yang kamu harus begini, kamu harus ikuti maunya bapak, maunya mama, harus ikutin. Ketika anak nggak seperti itu Pak, kita marah Pak. Setelah kita marah, kita ngamuk Pak, kita makilah dia, kita cacilah dia, entah kita pukullah dia. Tapi setelah itu kita nyesel. Ya. Tapi penyesalan kita Pak, kata-kata kita yang sudah menyakitin hati anak itu nggak bisa hilang Pak. Ya kan Pak ya? Apa masih ingat nggak Pak apa dulu umpatan atau marahan orang tua Bapak kepada Bapak yang nyakitin hati Bapak? Masih ingat nggak Pak? Kalau Bapak lupa berarti Bapak ikhlas Pak. Iya. Ikhlas kan Pak? Ikhlas. Kalau Bapak udah lupa berarti Bapak ikhlas. Masya Allah itu bagus Pak. Berarti Bapak sadar itu kesalahan Bapak. Berarti Bapak sadar sepenuh hati Bapak sadar itu kesalahan saya. Sehingga ketika Bapak saya marah, ibu saya marah, memang saya layak mendapatkannya. Sadar Bapak. Sehingga Bapak gak dendam sama dia. Tapi Bapak jangan anggap tidak ada anak yang tidak kecewa sama marah orang tuanya Pak. Ada anak yang kecewa bahkan dia dendam Pak. Banyak kan Pak ya? Pernah gak Pak mendengar Pak ada anak yang berkata bukan hanya anak yang durhaka, Bapak orang tua pun ada yang durhaka sama anak. Pernah gak dengar kata begitu Pak? Pernah gak Pak?
Pernah, saya sering Pak dengar itu Pak. Iya. Bukan hanya anak yang durhaka, bapak pun ada yang durhaka. Gitu Pak. Berani ngomong gitu kepada bapaknya Pak. Tuh. Karena saya yakin sekali, saya yakin Pak. Ini anaknya dimarahin pasti dia kecewa, pasti dia sakit hati. Ketika kecil mungkin dia menerima itu semuanya. Tapi ketika dia sudah besar, dewasa, ketika dia sudah bisa mencerna Pak, akalnya sudah mulai tumbuh Pak. Di situ dia mulai muncul kemarahannya Pak. Maka akan dia lampiaskan kemarahannya dan dia akan berkata, bukan hanya anak yang durhaka, kau pun durhaka. Gitu. Dikaukan bapaknya Pak. Kau pun orang tua nggak punya otak. Gitu kan kacau apa ya? Kalau sampai gitu kan orang tua Pak. Iya. Ada Pak, ada. Bapak jangan pikir saya mengada-ngada. Ini ada Pak, betul fakta ini Pak, realita ada seperti itu Pak. Makanya udah Pak, sekarang kita sebagai anak, sebagai bapak ya Pak ya, sudah harapkan anak kita dengan kesabaran, nasihati dia dengan ketulusan, ya nasihati ketulusan. Cari momen waktu yang pas untuk menasihati dia Pak. Kalau memang anak sudah dinasihati, kira-kira bapak sudah mulai agak marah, sepaneng itu Pak, udahlah, mending bapak menjauh, redakan dulu amarah. Iya, redakan dulu amarah Pak. Ngopi dulu Pak. Mau buatin kopi Pak. Kenapa bapak mau marah gitu Pak? Iya Pak. Kopi yang pahit Pak, jangan yang manis. Kalau kopi yang terlalu manis naik lagi gula darahnya Pak. Iya, malah gula darahnya yang naik Pak. Kopi yang pahit ya Pak ya. Kopi yang pahit biar turun gula darahnya itu Pak ya. Udah gitu Pak. Bapak pun begitu ya, Bapak. Kita sekarang sebagai suami Pak, jangan terlalu berekspektasi yang tinggi terhadap istri. Jangan berpikir Pak istri itu harus melayani kita, harus betul-betul sedikit dahulu gitu Pak ya. Iya, suamiku engkang kau mulia akan gitu. Jangan terlalu berharap begitu Pak. Jangan, sudah Pak, udah. Ya, suami istri kita bukanlah bukanlah Khadijah, bukanlah seperti ibu dan Khadijah ya Pak ya, yang siap jadi jembatan ketika tak ada untuk menyeberang bagi suaminya. Bukan Pak, sudahlah Pak. Istri kita bukanlah Zulaikha sebagaimana yang Allah pilih untuk menemani Nabi Yusuf. Istri kita bukanlah Aisyah ya. Karena kita bukan Ali bin Abi Thalib Pak. Karena kita bukan seperti Rasulullah Pak ya Pak ya. Kita bukan seperti Nabi Yusuf Pak. Jadi jangan berekspektasi istriku itu harus yang penting kita nasihati, yang penting kita ingatkan, yang penting kita begitu saja Pak. Ketika dia melenceng-lenceng sedikit ya tepuk dada Pak, elus-elus dia dikit, sabar gitu Pak ya. Iya Pak, sabar. Jangan terlalu dibawa kecewa, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Jangan langsung berpikir 3 seperti kamu bisa mendapatkan. Janganlah Pak. Ya Pak ya, jangan. Nanti dapat 3 bukan sama semua itu Pak perangainya Pak. Tetap aja mereka akan mengecewakan kita, tetap aja mereka akan ya tak sesuai ekspektasi kita. Tetap begitulah manusia itu Pak. Dunia ini kan gak ada yang sempurna Pak. Santai aja, ya Pak ya. Iya, yang penting kita nasihati, kita ingatkan, ya, kita berikan wasilah dia untuk bisa berjalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjadi wanita solehah sebagaimana kita harap. Habis begitu aja Pak. Pokoknya jangan ikut-ikut, gitu Pak ya. Kita jadi atasan jangan terlalu berharap bahwa itu akan ya nurut, patuh semua sama kita. Tetap ada juga Pak nanti yang ini Pak. Nah kalau ketemu saya begitu ya pandai-pandailah kita mendekatinya, pandai-pandailah kita merangkulnya. Ya harus begitu Pak. Kalau Bapak sebagai atasan ini semua ketemu karyawan yang ini yang nggak sesuai dengan ini pecat. Nanti datang lagi Pak, itu sebulan 2 bulan baik Pak, 3 bulan berulang lagi Pak. Pak pecatin terus, gonta-ganti terus. Karena begitu ya Pak ya. Kita didik, kita bina, kita nasihati. Yang ketika sudah dididik, dibina, berdasarnya mungkin Allah tak mengizinkan kita bersama. Silahkan. Iya, pilih. Nah, begitu gampang banget Pak ya. Nggak perlu kita marah-marah, nggak perlu kita juga harus begitu ya. Jadi sudah Pak, memberi ikhlas karena Allah, jangan pernah mengharapkan sesuatu balasan yang lebih besar dari itu.
Kita didik anak kita tarbiyah mereka, kita nasihati, kita ingatkan, kita bina, kita berikan contoh, kita siap jadi teladan. Ketika dia tidak mengikuti, sudah. Nah, hidup ini pilihan, engkau akan bertanggung jawab dengan pilihan. Bapak insya Allah ingin memberikan yang terbaik buat hidup. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa. Nah. Tapi nanti kalau kau tak mendapatkan sebagaimana yang engkau harapkan, tak boleh kau menyalahkan bapak. Nah. Oh gitu Pak. Iya, biar nanti dia sudah besar Pak, dia nggak jadi apa-apa, dia ngomong inilah salahku. Dulu orang tua sudah cukup menasehati aku, sudah cukup membina aku. Nah begitu. Ya. Dan kita juga tidak terlalu berduka, ya. Tidak terlalu bersedih. Enak kan hidup kayak gitu Pak? Enak Pak. Jangan ini aja Pak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sabar. Pak, berdakwah itu butuh kesabaran. Iya. Kesabaran. Kita sebagai guru harus sabar, kita sebagai ayah harus sabar, sebagai ibu harus sabar, sebagai istri harus sabar, sebagai suami harus sabar. Pak, pokoknya semuanya modalnya harus sabar Pak. Iya. Dan jangan pernah katakan Pak, sabar itu ada batasnya. Enggak Pak. Sabar itu tak berbatas Pak. Yang memberikan batasan dari sabar itu siapa Pak? Hawa nafsu kita Pak. Iya, sabar itu tak berbatas Pak. Sabar terus Pak. Iya. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kesabaran kita. Sabar kata Allah, ya, sabar. Nah, wali rabbika fasbir, Pak, ini isyarat Pak. Ini isyarat, ini kode. Kode dari Allah bahwasanya engkau wahai Muhammad dalam mengemban risalah dakwah ini, dalam menyebarkan agama ini, maka engkau akan mendapati tantangan, maka engkau akan mengalami hambatan, masalah bertubi-tubi akan kau dapati. Berganti-ganti masalah itu akan kau rasakan. Gangguan itu pasti kamu terima. Pasti, tapi sabar kata Allah. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Oh Masya Allah. Ini isyarat, ini kode nih Pak. Sabar, maka mendapatkan sabar. Ya. Sabar. Nah ini Pak, berarti Rasulullah SAW sudah Allah siapkan untuk menjadi hamba Allah yang sabar Pak. Hamba Allah yang sabar. Coba Pak, beliau berdakwah ke Taif Pak. Berdakwah ke Taif, mengharapkan orang-orang Taif itu menerima dakwah beliau. Tapi apa yang beliau dapati Pak? Lemparan, cacian, tertawaan, diperlakukan seperti orang gila Pak. Potongan hewan dilempari. Sabar beliau Pak. Tapi ada yang nggak sabar. Siapa yang nggak sabar Pak? Hah? Malaikat penjaga gunung Pak nggak sabar Pak. Malaikat penjaga gunung. Bapak nanti kalau umroh ke Taif Pak, itu gunung-gunung semua itu Pak. Gunung batu itu Pak. Itu malaikat penjaga gunung yang nggak sabar. Wahai Muhammad, perintahkan aku. Perintahkan aku. Ya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan gunung ini kepada mereka. Kalau kau perintahkan Muhammadku, angkat gunung ini, ku jatuhkan kepada mereka. Tapi atas perintahmu. Karena kalau atas perintah Rasulullah, kenapa Pak? Disalahkan Allah nanti Pak. Wahai malaikat, ngapain kamu? Timpakan gunung ini. Atas apa? Aku emosi ya Allah. Gak bisa Pak, gak bisa. Ya wahai malaikat, kenapa kau timpakan gunung ini kepada penduduk Taif? Perintah Rasul. Gitu kan Pak ya? Perintah Rasul, utusan yang merintahkan. Alasan Pak, ada besar. Saya dulu berpikir Pak, malaikat itu gak punya kemarahan Pak, gak punya hawa nafsu Pak. Ternyata punya Pak. Ini malaikat penjaga gunung kan hawa nafsu tuh, marah dia Pak. Gak ridho loh Pak. Ini Rasulullah ini utusan Allah ini, manusia mulia ini, manusia mulia. Dihinakan Pak. Dihinakan, marah Pak. Perintahkan oleh Muhammad. Angkat gunung ini, timpakan kepada mereka. Mati semua itu Pak. Tapi enggak Pak, Rasulullah sabar Pak. Rasulullah berdoa, Allahumma gfir qawmi fa innahu qawmun la ya'lamun. Wahai ya Allah, ampunkanlah kaumku. Ya. Ampunkanlah kaumku fa innahu qawmun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum hamba-hamba yang enggak tahu. Mereka enggak tahu aku ini utusanmu. Mereka enggak tahu aku mengajarkan kebaikan, keselamatan buat mereka. Mereka itu enggak tahu bahwa yang akan aku ajarkan ini dari risalah langit. Mereka itu enggak tahu. Maka ampuni mereka. Cuma malaikat aja enggak sabar. Rasulullah sabar Pak. Rasulullah sabar, Masya Allah.
Ya Pak ya, sabar. Itu betapa Rasulullah sabar. Dan betapa Rasulullah itu pemaaf Pak. Beliau sangat pemaaf Pak. Beliau gak pernah menyimpan dendam kemarahan Pak. Enggak Pak. Bapak tahu kisah Hindun Pak. Hindun ini Pak punya bapak namanya Utbah. Utbah ini Pak salah satu tokoh pembesar dari kaum Quraisy. Di perang Badar Pak, Utbah bapaknya Hindun ini datang berperang Pak sebagai pimpinan dari kaumnya. Dan waktu itu Utbah Pak dibunuh sama Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Ya. Nah waktu itu Hindun Pak punya budak, Wahsy namanya, dari Abasyah Afrika. Kata Hindun, wahai Wahsy, kalau kau cari yang namanya Hamzah, dia membunuh bapakku. Ya, kata orang dia membunuh bapakku. Kau cari yang namanya Hamzah, nanti kalau kamu sudah temukan, kau bunuh dia. Kalau kau berhasil bunuhnya, aku bebaskan kau sebagai budak. Aku merdekakan, kata Hindun Pak. Oh Wahsy senang Pak. Di perang Uhud Pak, Wahsy mengendap-endap cari, tanya sama orang, mana yang namanya Hamzah? Tuh yang namanya Hamzah. Oh dia siapkan tombaknya Pak. Ketika sudah pas posisi dia lemparkan tombak ini Pak. Kena bagian kemaluan Hamzah, tembus sampai ke belakang, meninggal dunia. Wah itu Hindun senang banget Pak. Hindun bahagia banget Pak. Saking bahagianya apa yang Hindun lakukan Pak? Hindun lari Pak. Lari ya. Setelah tahu Hamzah itu terjatuh meninggal dunia, Hindun lari Pak. Langsung setelah didapatkan jenazahnya dibelah itu perut Pak. Dibelah itu perut Pak. Diambil ususnya Pak. Dikalung-kalungkan di lehernya Pak. Lalu diambil jantungnya Pak. Jantungnya dipotong Pak. Digigit Pak. Mau ditelan Pak. Tapi Allah SWT menghalangin Pak. Jadi Hindun gak sanggup menelan jantungnya Hamzah itu Pak. Itu kurang kaniban apa itu Pak Hindun itu Pak? Karena Sumanto asli Pak. Sumanto masih dimasak kan Pak ya? Ya kan Pak? Masih dibumbuin. Hindun enggak Pak. Mau ditelan itu jantung Pak, mau dimakan itu. Tapi Allah menghalangi Pak. Muntah, enggak masuk, enggak sanggup menelannya Pak. Muntah. Ya, setelah itu dia biarkan Hamzah Pak. Meninggal di dalam keadaan perutnya terbelah, jantungnya diambil, ususnya dikalung-kalungkan. Itu dilihat Pak, disaksikan Pak oleh Rasulullah SAW dengan mata kepala. Tapi ketika di Fathul Mekah Pak, singkat cerita di Fathul Mekah Pak, Hindun punya suami namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Pak ya masuk Islam, Hindun ikut Pak, ikut suaminya masuk Islam. Ya. Masuk. Ketika Hindun masuk Islam Pak dan sudah menjadi seorang muslimah Pak, Hindun punya masalah Pak, punya masalah sama suaminya. Apa Pak? Abu Sufyan itu saudagar kaya Pak, tapi pelit. Pas-pasan ngasih kebutuhan istrinya. Datang Hindun Pak ngetuk. Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Hindu? Masuk wahai Hindu. Masuk Pak. Wahai Rasulullah, punya pertanyaan. Apa itu Hindu? Suami Abu Sufyan orangnya pelit, memberikan kebutuhan padaku terbatas, pas-pasan. Bolehkah aku ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Rasulullah, boleh sebatas yang kau butuhkan dan kau tak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan mencuri namanya. Boleh. Itu Pak. Itu Hindu Pak. Coba kalau kita Pak, datang orang yang dulu pernah membunuh saudara kita, orang yang paling kita sayangi Pak. Rasulullah ini Pak sangat sayang sama Hamzah pamannya Pak. Kenapa? Karena Hamzah ini Pak yang pertama sebaya, seumuran Rasulullah Pak. Dulu satu pengasuh itu sudah bahasnya Pak ya. Ya ini kan dulu di asuh bareng Pak. Oleh siapa Pak? Udah lupa ya Pak Pak ya. Kita mau begitu ya Pak ya. Yang lalu biarlah berlalu ya Pak ya. Apa yang diingat ya Pak ya? Halimatus Sa'diyah ya Pak ya. Diasuh bareng Pak sama besar Pak. Jadi satu persusuan Pak. Jadi Hamzah ini Pak paman sekaligus saudara sepersusuan Pak. Iya. Dan Hamzah ini Pak orang yang paman kerabat Rasulullah SAW yang pertama kali masuk Islam Pak. Pertama masuk Islam. Abbas itu kan paman beliau Pak. Abbas ini terakhir masuk Islamnya Pak ketika sudah Fathul Mekah. Ya. Abbas. Abu Thalib Pak yang membela, yang jadi benteng hidupnya Rasulullah SAW Pak nggak masuk Islam, sampai mati nggak masuk Islam. Ya. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab paman itu Pak, tapi menjadi apa Pak? Jadi lawan, jadi musuh Pak, jadi musuh. Jadi Rasulullah sangat sayang sama Hamzah itu Pak, sayang banget Pak. Nah itu Pak, gimana Pak? Kita punya orang yang kita cintai, yang dia membela kita, mendukung kita, percaya sama kita. Dan dia juga teman kita, gitu Pak. Dibunuh sama orang Pak, dan kita tahu siapa yang bunuh Pak. Ketika itu datang orang ke rumah kita Pak, yang orang ini notabene yang bunuh paman kita, saudara kita, yang kita cintai tadi Pak.
mau minta tolong sama kita, kira-kira apa kita lakukan Pak? Ya, gah gitu Pak ya. Iya. Orang sudi gitu Pak ya. Iya, mungkin kita marah Pak, mungkin kita ini Pak, mungkin kita usir dia Pak. Rasulullah enggak Pak, enggak ada dendam Pak, enggak ada dendam, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Dijawab Pak, masya Allah, ya, luar biasa. Jadi Rasulullah itu memang sudah disiapkan oleh Allah untuk sabar, nggak boleh dendam, ya nggak boleh begitu. Pak Rasulullah pernah Pak pergi ke satu tempat Pak, itu tengah terik panas matahari Pak, ya beliau berteduh Pak di bawah pohon. Sahabat-sahabatnya juga berteduh cari-cari pohon masing-masing Pak. Ketika itu ada orang Arab Badui Pak, ya mengambil pedang Rasulullah SAW Pak, lalu ditempelkan. Wahai Muhammad, kalau hari ini kepalamu aku penggal, siapa yang membelamu? Rasulullah bilang, Allah. Jatuh itu pedang, jatuh. Gantian dipanggil sama Rasulullah, diambil. Wahai kau, orang Arab Badui, kalau hari ini aku penggal kepalamu, siapa yang membelamu? Gak ada wahai Muhammad, kecuali engkau mengampuni. Oh, para sahabat yang lain datang Pak, ketika mendengar keributan datang semuanya Pak, mengurus pedangnya. Kata Rasulullah, ya sudah, kau maafkan. Langsung disarukan di pedang Pak, dimaafkan. Pergi orang Arab Baduinya Pak, pergi. Sama yang lain terheran Pak. Ini orang sudah niat mau membunuh, ini orang sudah mengancurkan senjata, tapi ketika kesempatan untuk membalas itu datang, dimaafkan Pak. Pergi Pak. Masya Allah. Kalau kita gimana kira-kira Pak? Kita mungkin kita akan menyarukan pedang kita kalau kita ngomong sama sahabat kita. Habis gitu Pak ya. Kayak mafia-mafia itu loh Pak. Iya, cuci tangan lagi gitu ya Pak ya. Kita mah nggak ngapain, cuma habis gitu Pak. Iya Pak ya. Rasulullah enggak Pak. Para sahabat heran Pak. Udah dimaafkan Pak. Masya Allah. Sabar. Karena memang begitu. Rasulullah sangat sabar sekali. Masya Allah. Ya Pak ya. Rasulullah sangat sabar. Banyak kisah-kisah kesabaran Rasulullah SAW Pak yang harusnya hari ini kita contoh Pak. Jadi kita sekarang Pak. Kadang-kadang Pak saya kalau melihat di jalan itu Pak ada motor sama mobil itu Pak ribut, saya kadang-kadang tak ada seorang pun yang mau tabrakan ya Pak ya. Kira-kira motor itu mau nggak dia nabrak bumper apa itu Pak? Ada nggak Pak? Enggak Pak. Ya mungkin kecerobohan lainnya sudah lah, maafkan. Apa nih mobil Pak? Ada dua yang nabrak Pak. Pak berhenti Pak, Bapak nih Pak. Nabrak Mas. Iya Pak, maaf ya Pak yang nabrak. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tenang aja Mas. Saya nggak akan marah kok Mas. Ya saya nggak akan marah. Tapi tolong dibenerin dong kayak gitu ya. Iya. Ajak ke bengkel Pak, suruh benerin dong. Maaf Pak, saya nggak punya duit Pak. Nggak ada. Jalan nggak Pak. Hati-hati ya, pulang. Gitu kan enak ya Pak ya. Itu yakin Pak. Sepanjang jalan Bapak akan didoakan tuh Pak. Sepanjang jalan Bapak akan didoakan tuh Pak. Ya Allah, berkahilah Bapak yang saya tabrak tadi tapi nggak marah gitu Pak ya. Iya Pak, sepanjang jalan Bapak akan didoakan keselamatan, keberkahan. Iya Pak. Itu doa dari orang yang tidak kita minta loh Pak. Sabar ya Pak ya. Bisa Pak, berat ya Pak ya. Berat itu bukan makom kita ya Pak ya. Iya itu bukan makom kita ya, berat Pak berat. Tapi usaha Pak ya Pak ya. Usaha isi dunia itulah Pak. Ini Pak yang mungkin bisa kita sampaikan dari sedikit tafsir dari ayat ini ya Pak ya. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Rasulullah. Perintah ini khusus kepada Rasul sama Pak, tapi umumnya untuk kita. Berarti hari ini pun Pak kita harus menjadi insan hamba yang berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah. Yang pertama kali untuk siapa Pak? Keluarga Pak. Ya, keluarga Pak. Ya. Apa kata Allah pada surah At-Tahrim itu Pak? Anfusakum wa ahlikum. Nah, keluarga Pak, anak istri kita. Ya, anak istri kita. Ya minimal berdakwah kepada dia. Ingatkan istri kita sholat. Ingatkan anak kita sholat. Ingatkan sholat Pak. Ingatkan anak kita baca Quran. Baca Quran. Wahai istriku baca Quran. Ya. Tapi ketika Bapak dulu baca Quran jangan mau pegang HP. Baca Quran. Ayo baca Quran. Apa main HP? Kata anak. Gitu lah ya.
Ya asing baca, apalagi masuk ketawa. Baca Quran. Itu kata anak bapak. Itu ya. Jangan. Baca Quran, bapak pegang Quran. Baca Quran. Ini dari maghrib sampai isya manfaatkan membaca Quran. Baca Quran. Wah gitu Pak. Jadi ada sesuatu yang anak lihat sehingga yang dilihat jadi teladan buat dia. Gitu Pak ya. Bapak jangan sholat. Nah bapak nyuruh sholat, bapak itu udah ajaran sholat. Sementara bapak masih ya, pakai singlet, masih pakai celana pendek gitu Pak. Nyuruh sholat, masih tidur-tiduran. Kalau Pak, sebelum nyuruh sholat Pak, rapikan pakaian kita, siapkan sarung kita pakai sholat. Oh gitu Pak, bergegas dia Pak. Iya, bergegas. Pak. Ya, kum fa'anzir, bangkitlah untuk berdakwah Pak. Ya, pertama berkeluarga kita. Ya, ingatkan hidup di dunia itu hanya sebentar. Semua yang ini fata morgana Pak. Semua yang kita kejar itu fata morgana Pak. Fata morgana Pak. Semua yang kita kejar, semua yang kita dapatkan itu fata morgana Pak. Fata morgana. Yang kita dapatkan itu Pak, fata morgana. Semuanya fata morgana Pak. Ya. Bapak tahu anak-anak Pak, itu ketika belum punya sepeda Pak, minta beli sepeda sampai nggak gimana nih Pak? Sampai berguling-guling kan, ya Pak ya? Sampai guling-guling, nangis minta sepeda Pak. Kita bilang nanti kalau kamu dapat juara, rajin dia belajar Pak. Begitu dapat sepeda, ya itu cuma 2-3 hari Pak, sepeda itu dia peluk, sepeda itu dia lap-lap Pak. Setelahnya Pak, dia campain sepeda itu Pak. Main sepeda, begitu mau turun Pak, lupa dia Pak. Jadi sepeda jatuh di buang gitu Pak ya. Wah. Mak, aus. Iya Pak. Sama lah kayak kita Pak, ya. Kepingin mobil ini sudah punya, untuk kepinginnya doang Pak, kita sudah bisa beli, udah biasa aja Pak. Wah, ingin punya rumah ini, bisa biasa aja. Begitulah Pak. Semuanya fata morgana Pak. Ya. Sebelum mendapatkan kita menggebu-gebu Pak, bisa dapatkan udah biasa aja Pak. Biasa aja. Itulah dunia Pak. Ya, semuanya fata morgana. Jadi udah, ya, jangan terlalu tertipukan dengan dunia. Fata morgana semuanya Pak. Ya, semuanya itu hanya awang-awang itu apa Pak? Apa kata istilah Jawa Pak? Nawang sinawang itu Pak? Sawang sinawang itu Pak. Ketika orang melihat orang yang seperti itu, kita merasa dia bahagia. Padahal ketika dia melihat kita, kok kita rasanya begitu bahagia gitu Pak ya? Iya, ketika kita jalan kaki ngeliat orang naik motor, katanya bahagia banget kayak naik motor yang nggak capek. Orang yang naik motor bilang, enak banget dia ya, santai banget hidupnya jalan-jalan. Gitu ya. Ya begitulah Pak, hidup ini Pak. Orang yang nganggur itu ngomong orang yang bekerja itu enak banget ya, dia kerja dapat penghasilan. Orang yang bekerja itu ngeliat orang nganggur enak banget dia yang ada beban, pagi-pagi bisa ngopi gitu. Ya begitulah hidup itu Pak, ya kan Pak? Iya, nawang sinawang apa itu Pak ya? Sawang sinawang gitu Pak ya? Iya, udah tenang aja. Iya. Nah begitu Pak. Wali Rabbika fakabbir, untuk Rabbmu maka kau ini besarkanlah. Ini pun peringatan kepada kita Pak untuk tidak sombong, ya, agar kita rendah hati, ya Pak ya. Apapun yang kita miliki hari ini itu karunia dari Allah Pak. Udah, nggak perlu kita sombongkan Pak. Wasiyabaka fatahhir, perhatikan Pak, kesucian lahir kita, kesucian batin kita perhatikan, ya. Warujazla fa'ju, dan setiap yang Allah haramkan, yang Allah larang Pak, pastikan kita melawan hawa nafsu kita untuk menghindar. Ya, jangan sampai kita terbujuk, terayu, apalagi sampai terjerumus. Wala takun tastaksir, jangan pernah memberi mengharapkan balasan yang lebih besar. Ikhlaslah ketika berbuat, sehingga kalaupun kita tak mendapatkan balasan, kita tidak akan kecewa. Kalaupun kita mendapatkan balasan, kita akan apa? Bersyukur.